Yang kami hormati ini Bapak narasumber Pak Anwar Dhani, ini kolega saya, ini sahabat saya di Litap Dimas. Kemudian Pak Anton yang sangat luar biasa dengan sabar mengawal semua proses. Kemudian para rekan-rekan peserta short course akreditasi jurnal yang sangat luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuh 2 poin aja. Saya lihat ini Pak Anwar Dhani ini mau siap-siap mau pergi hatib ini. Di mana ini Pak Anwar Dhani? Ya Pak Anton ya. Ini Jakarta agak lebih cepat waktunya apalagi kawan-kawan kita di Papua. Baiklah, 2 poin pada prinsipnya kami dari Direktorat dalam proses ini sangat mensupport dan memastikan aja bahwa semua proses kita semuanya terlibat, baik dari kawan-kawan misalnya dari tim, kita dari Direktorat, maupun narasumber, kita ini adalah satu kesatuan yang tidak berpisahkan dan saling itu demi menjaga semua kualitas proses akreditasi jurnal di kelas Piajen yang kita laksanakan bersama. Kita tahu bersama bahwa ini adalah beginner, adalah pemula, dan mudah-mudahan nanti ini kami memang ada timingnya, lain itu waktunya. Setelah itu Arjuna close begitu tadi penjelasan dari Pak Hasbullah daripada sesi pertama tadi. Nah, pada prinsipnya mungkin baru juga saya ketemu dengan kelas ini ya Pak Anton ya. Ya betul. Ya. Pada prinsipnya ini kami ada beberapa kelas ya. Pak Kasubdit mengarahkan ke kami. Kita perlu hadir untuk menyapa rekan-rekan peserta, saling berkoordinasi, bersinergi, agar semangat dan motivasi kita semuanya terbangun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kerja-kerja jurnal itu, tadi saya sampaikan juga bahwa saya ingat betul di Tadarus Litap Dimas itu, ada 2 sesi sebenarnya yang hampir sangat signifikan, sangat menyentuh itu persoalan jurnal. Pertama, pernah ada kita itu menghadirkan semua, ada 5, ada 4 yang penerima Sinta 1 atau Skopus, studi Islami, IJIM, dan sebagainya. Di penyampaiannya di situ, Ibu Prof. Musda, bahwa kerja jurnal itu dia mengibaratkan kerja-kerja profit, kerja-kerja kenabian, karena butuh memang orang konsisten di situ. Butuh orang yang konsisten mengawal sebuah proses jurnal. Kalau misalnya belum apa-apa tiba-tiba diganti, dimulai dari awal lagi. Nah, kita harapkan mulai dari ini kemudian dari proses ini bahwa kawan-kawan yang ikut di sini, para teman-teman kita, kolega kita dari kampus yang ikut di sini, semoga kontinu itu terus yang mengawal jurnalnya sampai kemudian diharapkan bisa sampai pada Skopus. Karena kalau diganti orangnya gonta-ganti itu ribet, itu malah pusing. Itu sering informasi penjelasan yang kami dengar dari beberapa kawan-kawan yang mengawal jurnal itu, termasuk dari Mas Dida, termasuk kawan-kawan dari Salatiga dan lain sebagainya. Nah, begitu misalnya pesannya misalnya Pak Prof. Musaki kemarin bahwa di sabbatical luar negeri dalam negeri, dia mengatakan bahwa jalan satu-satunya hari ini Indonesia untuk dikenal dunia, pertama itu lewat publikasi. Publikasi itu apa? Mesti lewat mediasinya jurnal. Apakah itu minal jurnal kampus, yang kayak misalnya studi Islamika, IJIM, dan sebagainya, dan kemudian kawan-kawan kita bisa menulis dengan baik sehingga bisa tembus Skopus. Nah, jalan hari ini tidak ada jalan misalnya hari ini kemudian Indonesia kemudian dikenal sebagai pusat destinasi dunia dalam pendidikan keagamaan, dalam pluralisme keagamaan, kecuali dengan jalan seperti itu. Nah, saya kira itu hal yang terpenting yang perlu kita bersama. Saya kira apa yang kita lakukan bersama, starting point-nya dari sini, dari kelas PAJ, kemudian ada juga kelas berputasi internasional. Saya kira dari progres yang kita lakukan dari hari ke hari itu terukur. Bagaimana kemajuan dan signifikasinya seperti apa. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Karena waktu kita juga sangat terbatas, saya lihat sering masih mau diskusi, akan tetapi waktu hanya 2 jam. Luar biasa kursi ini dari 7:30 sampai 9:30 malam, kawan-kawan. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, Pak Moderator, dan kemudian partisipan atau peserta. Semangat, yakinlah bahwa ini juga adalah ibadah. Duduk 1 jam karena beribadah, karena menuntut ilmu, itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Salat sunat maksudnya ya. Salat sunatnya. Sekian saya mengucapkan Allahumma muwaffiq lakum wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basir ya yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua.
Berikutnya langsung saja ke Pak Anwar Dhani untuk memulai sesinya, Pak. Saya persilakan. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan semua yang hadir tetap semangat ya. Walaupun Arjuna sudah tutup, nggak apa-apa lah. Besok kan buka lagi. Ya, submit sekarang juga nggak apa-apa sebenarnya, hanya masuk di periode berikutnya di tahun 2021. Oke, ini sesi terakhir dan kita akan membahas bagian terakhir dari penilaian akreditasi yang terkait dengan manajemen ya. Ini sesi terakhir, sebentar. Aduh, saya nggak bisa nge-share Pak ya, share screen. Oh ya Pak, saya jadikan co-host, lupa saya. Iya. Sebentar. Jadi sambil menunggu jadi co-host, ini saya laporkan Pak Basir. Kemarin sih saya sudah sampaikan bahwa ada data yang sudah masuk ke saya di kelas B ini, mana tadi ya? Oke, ada 8 jurnal yang sudah submit ya. Sedangkan yang sudah Sinta itu ada 2, bahkan ada yang baru saja keluar akreditasinya di periode 2 kemarin. Itu Ardisalah. Lantanida ini bisa jadi kalau mau submit dia maju naik akreditasi karena sudah di Sinta 4. Sedangkan yang belum submit ada 10, ini karena memang beberapa persoalan, diantaranya ada yang baru terbit 1 edisi saja. Jadi ada yang belum terdaftar di Garuda, ada yang kurang 1 nomor terbitan, jadi baru 3 terbitan sehingga otomatis tidak bisa maju akreditasi ya. Dan itu yang dominan ya, dominan baru terbit 1 edisi. Jadi memang ini jurnal yang baru lahir ya, atau bisa jadi sudah lama lahir tapi dihidupkan kembali. Ada juga ya kasusnya sudah hidup lama sebenarnya tapi baru kemudian di-OJS-kan sekarang. Nah, jadi ada total 8 yang sudah submit, mudah-mudahan semuanya itu bisa lolos di des evaluasi sehingga bisa masuk ke tahap penilaian akreditasi nantinya. Oke, karena sudah co-host, oke, saya share screen. Bagian akhir kita akan bahas terkait keberkalaan dan penyebarluasan ya. Ini 2 hal yang sebenarnya ringan ya, makanya kemudian ini tidak terlalu berat sebenarnya materinya. Tetapi nanti di akhir saya akan mencoba menyampaikan secara sekilas apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi jurnal kita agar bisa maksimal dalam proses akreditasi. Oke, keberkalaan dan penyebarluasan. Oke, ini dia. Oke, keberkalaan dan penyebarluasan itu terkait dengan konsistensi jurnal dalam melakukan proses penerbitan. Di Arjuna itu ada 1 poin di mana di situ disebut jadwal penerbitan. Jika lebih dari 80% terbitan itu sesuai dengan periode yang ditentukan, maka nanti nilainya akan menjadi optimal. Tetapi jika kemudian antara 40-80% sesuai periode yang ditentukan, maka skornya menjadi 1. Bagaimana mengeceknya? 1, pertama cek tanggal terbit ya. Jadi kita bisa lihat tanggal terbit itu di back issue, lalu kemudian kita sesuaikan dengan periode terbitan. Jadi kadang-kadang ada jurnal yang menyebut terbit 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Nah, jika kemudian terbitnya itu sebelum akhir periode tersebut, maka itu masuk dalam kategori tepat waktu. Tapi kalau kemudian sudah geser lebih dari periode terbitan, nanti tinggal dihitung berapa yang terbit tepat waktu dan berapa yang molor. Nah, jadi kan kelihatan karena ini menghitungnya jelas, dia pakai persentasi. Jadi kalau di atas 80% maka masih masuk kategori sangat tinggi, sangat baik. Oke, yang perlu dicek juga sebenarnya oleh teman-teman itu, kedengaran ya? Seluruh isu yang diterbitkan itu pastikan isunya lengkap ya. Jadi isu yang dijadikan syarat akreditasi itu lengkap. Maksudnya lengkap itu tidak hanya muncul metadatanya. Jadi kadang-kadang ada jurnal yang menyiasati tanggal terbit itu terbit dulu anunya, metadatanya. Jadi judul, abstrak, keyword itu terbit dulu. Full text-nya belum terbit. Nah, itu biasanya disebut sebagai in-press. Jadi dalam proses layout yang begitu kalau diajukan akreditasi pasti ditolak.
karena yang dia diajukan dalam proses akreditasi adalah versi full dari isu tersebut. Jadi full text-nya harus sudah muncul. Nah, atau ada juga kadang-kadang terbitan itu yang isinya kurang dari 5 artikel. Nah, yang kurang dari 5 artikel jika tidak diberi keterangan inpres maka akan dianggap tidak memenuhi syarat. Kecuali dikasih keterangan inpres, maka itu bisa jadi memang masih belum selesai proses editingnya, sehingga bisa ditunggu ya, bisa ditunggu. Tetapi sekali lagi, inpres itu tidak bisa diajukan dalam proses akreditasi sebenarnya, karena memang harus full isu yang sudah terbit yang bisa diajukan dalam proses akreditasi. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan penomoran terbitan. Ini beberapa jurnal di kelas ini masih keliru ya. Dari sisi penilaian akreditasi nilainya akan rendah. Yang pertama, penomoran menggunakan angka Arab bukan Romawi ya. Jadi semua sudah menggunakan angka Arab. Jadi tidak ada yang menggunakan angka Romawi. Tetapi yang banyak keliru itu adalah terkait dengan cara penulisan volume dan isu ya. Secara umum, volume itu identik dengan tahun. Walaupun sebenarnya kita bisa menyebutkan volume tanpa tahun. Ya, boleh menyebut volume tanpa tahun. Volume 2 nomor 1, volume 3 nomor 1, volume 3 nomor 2 tanpa menyebutkan tahun boleh. Menyebutkan tahun juga bisa. Ya. Nah, sesuai dengan ketentuan akreditasi, 1 tahun itu minimal punya 2 isu. Jadi kalau kita kemudian menulis tahunnya, maka harusnya tahunnya itu memiliki dua seri terbitan. 1 tahun, umpamanya 2020, walaupun diterbitkannya di 2021, tapi jika periode penerbitannya itu sejak 2020, seharusnya 2020 itu punya 2 nomor. Walaupun umpamanya periode edisi kedua dari 2020 tersebut terbitnya di bulan Februari 2021. Tetapi kan periode terbitnya adalah bulan Oktober umpamanya. Atau September, Februari. Karena dimulai dari bulan September, maka dia diikutkan di periode 2020-nya. Jadi satu tahun itu minimal punya 2 terbitan, punya 2 nomor. Atau dalam istilah yang lain, 1 volume itu memiliki 2 nomor. Nah, ada beberapa kasus nih di kelas ini yang 1 tahun itu nomornya berganti. Ya, jadi nomornya berganti, volumenya naik, volumenya naik, nomornya juga naik gitu. Jadi agak aneh dan agak membingungkan kemudian membacanya. Jadi seperti umpamanya volume 3 nomor 1 2019. Selanjutnya volume 4 nomor 2 tahun 2019. Jadi volumenya naik, nomornya juga naik, padahal seharusnya volumenya masih sama. Jadi yang disamakan hanya tahunnya, tapi nomor dan volumenya berbeda. Jadi seperti tadi, volume 3 nomor 1 tahun 2019. Lalu edisi berikutnya, itu kan yang Januari umpamanya. Yang Julinya adalah volume 4 nomor 2. Jadi volumenya naik, nomornya juga naik. Harusnya itu volumenya tetap, tetapi kemudian nomornya yang naik jika kemudian pada tahun yang sama. Yang selanjutnya adalah terkait dengan penomoran halaman. Nah ini ya, jadi dalam 1 volume itu sebenarnya karena ini adalah terbitan berseri, maka nomor 1 dan nomor 2 itu nomor halamannya itu berlanjut. Jika nomor 1 itu berakhir di halaman 95, maka volume yang sama di nomor 2 itu di halaman pertamanya itu bukan dari 1 lagi, tetapi melanjutkan ke halaman 96. Nah, itu banyak yang di kelas ini yang saya cek itu nomornya kemudian balik lagi. Setiap kali dia terbit mulainya dari nomor 1 lagi. Padahal seharusnya jika di volume yang sama tetapi hanya berbeda nomor, itu nomor halamannya itu berlanjut dari terbitan sebelumnya. Kita nanti lihat contoh-contohnya ya. Ini sudah saya coba evaluasi masing-masing jurnal yang ada di sini. Lalu indeks ya, jadi ini penilaian yang berasal dari warisan zaman cetak. Jadi dahulu kalau mau nilai optimal, kita itu harus membuat indeks ya, indeks judul atau pengarang di bagian akhir jurnal tersebut. Biasanya kan kita melihat ada indeks kata, indeks pengarang. Nah untuk sekarang itu tidak perlu membuat indeks, kita cukup mengaktifkan fungsi pencarian pada websitenya. Silakan dicoba melakukan proses pencarian.
Kalau OJS 3 itu biasanya langsung jalan ya. Tapi OJS 2 itu kadang-kadang macet. Ada satu kasus itu di JCE itu kalau dilakukan proses pencarian tidak ketemu, tidak keluar. Itu karena memang fasilitas pencariannya masih belum diaktifkan. Nah, itu silahkan hubungi IT-nya itu karena harus nyeting-nyeting sesuatu di dalam OJS-nya agar bisa mengaktifkan fungsi pencarian di OJS 2. Ada yang tidak diaktifkan itu. Jadi harus konsultasi dengan bagian IT-nya. Kalau untuk OJS 3 rata-rata secara default fasilitas pencariannya sudah aktif. Oke. Kunjungan unik ini juga bagian dari warisan penilaian akreditasi lama ya. Kalau dulu itu kalau mau dapat nilai optimal itu kita harus mencetak jurnal sejumlah di atas 500 eksemplar. Nah, itu baru kemudian nilainya optimal. Kalau di bawah itu nanti tidak optimal. Nah, sekarang karena sudah online, maka penghitungannya berdasarkan kunjungan unik. Nah, itu dihitungnya menggunakan aplikasi StatCounter. Nah, kebanyakan kita masih lebih suka menggunakan flag counter karena lebih interaktif ya. Padahal flag counter itu tidak menyajikan informasi pengunjung unik harian. Jadi dia hanya memunculkan berapa pengunjung, total pengunjung di hari ini. Padahal itu bukan pengunjung unik ya, jadi beda antara total pengunjung dengan pengunjung unik. Analoginya tuh begini, jadi ada satu orang ketika buka jurnal, itu bukanya berkali-kali sampai 10 halaman. Tapi ada orang yang sekali membuka hanya satu kali. Nah, kalau dalam StatCounter, satu orang yang membuka jurnal, walaupun dia membukanya sampai berpuluh-puluh kali, tetapi jika berasal dari host yang sama, dari komputer yang sama, maka dihitungnya tetap satu. Itu dihitung sebagai pengunjung unik. Nah, makanya kemudian disarankan untuk menggunakan StatCounter karena ini lebih mudah ya. Lebih mudah. Kalau mau yang lebih advance, umpamanya mau menginstal sendiri di sistemnya bisa menggunakan Piwik ya, bisa dicari Piwik namanya. Ada aplikasi Piwik, diinstal saja lalu kemudian dikoneksikan ke OJS. Nah, tapi yang sederhana kita tahu nggak usah install, tidak memberatkan server kita itu menggunakan StatCounter. Jadi itu bisa digunakan untuk menghitung pengunjung unik rata harian. Nah, jika kemudian pengunjung unik kita itu lebih dari 50 dalam sehari, maka nanti skornya akan menjadi maksimal. Itu skornya 4. Kalau hanya antara 10 sampai 50 pengunjung unik, itu skornya 2. Kalau di bawah itu nanti 1. Jadi di bawah 10 pengunjung unik maka nilainya menjadi 1. Bagaimana kalau kemudian baru dipasang? Nah, karena pengunjung unik itu kan dihitung bukan total pengunjungnya, tetapi range rata-rata harian pengunjung uniknya. Makanya kemudian dipasang sekarang pun tidak masalah sebenarnya, karena nanti secara perlahan pengunjung uniknya akan tetap naik. Jadi walaupun kita sudah pasang lama, sudah 10 tahun kita pasang, tapi kalau pengunjung unik kita itu tiap harinya hanya sedikit, 10 orang umpamanya. Walaupun total kunjungannya itu sudah sampai ratusan ribu, tetapi pengunjung uniknya tidak akan naik karena dihitungnya rata harian ya. Jadi tetap ketemu nanti rata hariannya berapa pengunjung unik yang membuka jurnal tersebut. Oke, ini kita masuk ke evaluasi sudah. JCE hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Ini kita sudah coba cek jadwal penerbitan oke, penamaan isu oke, penomoran halaman juga oke. Cuma itu tadi fasilitas pencarian masih off. Ya, jadi nanti silakan diperbaiki. Visitor counternya sudah kehitung 22,8. Jadi nilainya 2 lah ya kalau maju akreditasi. Nah, itu bisa ditingkatkan sebenarnya dengan cara mencari pengunjung-pengunjung unik. Ya, jadi ada banyak trik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kunjungan unik. Bisa dengan menyebarkan promosi, meminta mahasiswa untuk membuka sebelum kuliah, ataupun yang lainnya yaitu teknis ya. Nah, ini ya, jadi fitur pencarian mati. Di JCE itu kalau kita mencari apapun, itu nanti muncul fasilitas pencarian sedang offline. Nah, silahkan cek atau konfirmasi ke bagian IT-nya. Itu jadi di OJS sendiri sudah dikasih tahu ada masalah di situ. Oke,
Ini untuk tanggal penerbitan oke, ya, jadi sudah terlihat ritmenya. Jadi, nah, Al-Fikrah. Al-Fikrah hadir kah? Jadi Al-Fikrah itu ya sebagian besar sudah oke, malah visitor counternya 61 tinggi ya. Jadi ini udah nilai optimal untuk bagian pengunjung unik. Jadi tidak ada masalah di Al-Fikrah. Al-Ghirah ini jadwal penerbitan tidak teratur. Nah, jadi penamaan isu rancu. Lalu penomoran halaman selalu dimulai dari nomor 1 untuk pencarian oke, visitor counternya 45,1. Ada Al-Ghirah? Al-Ghirah hadir kah? Ada, Pak. Oke ya. Jadi jadwal penerbitan tidak teratur. Ini coba kita lihat tuh ya. Jadi ada terbitan Februari, tapi tanggal terbitnya itu bulan September. Itu ya. Jadi kelihatan volume 14 nomor 1 tahun 2018 itu ada tanggal terbitnya. Itu kalau dilihat itu bulan 9, padahal itu terbitan bulan Februari. Jadi itu terlalu jauh itu. Kalau yang lain-lainnya oke lah ya, itu Februari di bulan 2, September di bulan 2. Tapi ada satu di tengah, itu volume 14 nomor 1, itu bulan Februari, terbitnya di bulan September. Jadi itu, tapi secara keseluruhan bisa dilihat itu di atas 80% masih sepertinya ya. Jadi kalau dihitung dari total keseluruhan, itu mungkin masih dinilai yang cukup tinggi untuk keberkalaan ya. Tapi ya jangan sering begini, nanti nilainya akan turun. Iya, Pak. Oke. Ini terkait dengan penamaan volume. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi volumenya naik, nomornya juga naik padahal tahunnya sama ya di Al-Ghirah ini. Jadi itu bisa dilihat. Jadi ada volume 17 nomor 2 tahun yang pertama itu volume 16 yang bawah ya, yang Februari itu 2019 yang ini nih. Nah ini ya, nah ini kan kelihatan yang di bawah volume 16 nomor 1 2019. Yang di atas itu tahunnya sama, tapi volumenya naik, nomornya juga naik. Padahal ini kan harusnya sama di volume 16 karena di tahun yang sama toh, harusnya ini volumenya 16 nomor 2 tahun 2019. Itu ya. Silakan nanti diperbaiki untuk edisi berikutnya. Edisi sekarang jangan dirubah dulu karena itu nanti kalau berubah DOI-nya juga berubah. Itu ribet lagi nanti ngurusnya. Yang berikutnya aja kalau mau dirubah. Iya, Pak. Oke. Nah, yang ini terkait nomor ya, penomoran. Penomoran halaman itu jadi kelihatan. Ini kan di volume yang sama seharusnya nomornya berlanjut karena ini kan di tahun yang sama. Maka yang di volume 17 ini seharusnya ini tidak dimulai dari 1 lagi, tapi melanjutkan dari edisi nomor terakhir, halaman terakhir dari volume 16 nomor 1. Jadi ini tidak dari 1 lagi harusnya. Nomornya itu tidak dari 1. Jadi kalau terakhir di sini halaman 90, maka di sini mulainya dari 91. Untuk yang volume 17. Oke. Oke ya. Jadi tapi yang ini nggak usah dirubah. Ini sudah terlanjut, dosa masa lama ya sudah, biarkan saja. Oke, Kans. Hadir Kans? Ya, Pak, hadir. Nah, saya enggak tahu yang diaktifkan ini data lama atau gimana, Mas. Jadi terakhir itu hanya terbitan 2016. Yang 17, 18, 19-nya enggak ya, betul, muncul. Pak. Terakhir memang terbit 16, Pak. Ini mulai dihidupkan kembali jadi sebetulnya. Oh, iya. Jadi kalau begitu ya agak susah ini jadinya. Makanya harus menunggu sampai 2 tahun lagi. Antri 2 tahun lagi baru kemudian maju akreditasi. Hutangnya 4 tahun, betul. Ya, hutangnya lama ini, hutangnya 4 tahun. Oke lah ya. Untuk penamaan isu oke, halaman oke, pencarian oke. Lah, visitor counternya ini baru flag counter. Nanti silakan diganti dengan start counter ya. Jadi saya cek di bawah, di footer itu hanya muncul flag counter. Nah ini archive-nya itu terakhir 2016 isu 1 ya. Dan nanti silakan diperbaiki. Al-Marhalah. Al-Marhalah hadirkah? Hadir Pak. Hadir. Marhalah ya.
Ya, hadir. Marhalah itu masih lanjut seperti kemarin, Ya. karena yang diberikan user reviewer, jadi kita nggak bisa Ya. ngecek, saya nggak bisa ngecek ya, Oke. tapi nggak apalah. Jadi untuk keberkalaan tanggal terbitnya kan nggak bisa kelihatan. Iya. Nah, oke. Lalu untuk penamaan isu oke, halaman nomornya oke, fasilitas pencarian juga oke. Nah, untuk visitor counternya juga hanya flag counter. Nanti silakan diganti dengan start counter. Start counter, ya oke. Ya. Alfusha. Alfusha, adakah Alfusha? Ya, hadir. Oke. Jadwal penerbitan ini simsalabim ya. Kenapa begini? Karena itu kalau dilihat di OJS-nya 4 edisi terbit dalam 1 hari. Jadi agak aneh ini. Jadi kalaupun quick submit tapi nggak gitu-gitu juga kali. Jadi 4 edisi dalam 1 hari. Itu saya nggak tahu yang dirubah itu, Pak. Nah iya, sepertinya itu ada yang mengedit sehingga kemudian akhirnya muncul tanggal terbitannya itu muncul jadi 1 hari semua. Nanti silakan diperbaiki lagi nanti ya. Penamaan isu oke, penomoran halaman masih sama seperti yang lain, selalu dimulai dari nomor 1. Untuk pencariannya oke, visitor counternya 6.8. Nah ini jadi kelihatan di back isunya Alfusha itu munculnya tanggal 4 bulan 9 semua itu. Juli itu kelihatan itu. Jadi publish-nya itu kelihatan. Menambahi Pak, menambahi judul sirangan kemarin. Jadi karena yang sampai di awal itu tidak ada sirangan sampai yang saat ini mau dilakukan itu, kemudian harus mengganti semuanya dan juga yang lain-lain. Iya. Sebetulnya terbitnya sesuai dengan waktunya. Iya, memang ya itu resikonya begitu. Oke lah ya, tapi ya enggak apa-apa, ya biar saja dinilai oleh yang menilai di akreditasi ya. Tapi mungkin nanti akan muncul komentar sebaiknya tidak dilakukan dalam 1 hari atau begini, buat history itu informasi terjadi perubahan perbaikan di informasi isu sehingga tanggal terbitnya terreset pada tanggal segini. Ceritakan aja. Buat saja halaman history. Di history kan ada fasilitas history jurnal toh. Nah, ceritakan aja di situ ada proses update atau maintenance di tanggal 4 September tahun 2020. Pak, okay, Almarhala Pak. Pak coba tolong Almarhala Pak. Maaf. Kenapa? Almarhala. Oke. Tadi state counter ya? Ya, start counter. Apa nggak ketemu ya? Saya coba ya, yang diminta itu start counter. Start counter. Oke. Makasih Pak. Yang tersedia kan hanya flag counter. Oke. Ya. Oke ya. Makasih Pak. Oke. Alfusha ini lalu juga untuk penomoran Alfusha sama, jadi nomornya itu reset kembali ke nomor 1 ya. Jadi volume 2 nomor 1 2020 sampai nomor sekian. Untuk volume 2 nomor 2-nya kembali balik ke nomor 1 lagi. Nah, itu kan balik ke nomor 1 lagi. Nah, untuk edisi berikutnya silakan diperbaiki, yang sudah terbit nggak usah diterbitkan, nggak usah diunggah lagi. Nanti berubah lagi metadatanya. Auladuna hadir kah? Kayaknya tadi ada Auladuna. Secara umum yang bermasalah hanya di penomoran halaman karena dimulai dari nomor 1. Ini ya, jadi dimulai dari nomor 1 untuk yang Auladuna. Asyarikah, penerbitan oke, penamaan isu sudah oke. Penomoran halaman sama, dimulai dari nomor 1, fasilitas pencarian oke, lalu untuk visitor counternya hanya ada flag counter. Jadi penyakitnya tuh hampir sama rata-rata. Ini Al-Ahkam yang dari IAIM Sinjai juga sama. Lalu Arisalah. Nah, Arisalah ini, Arisalah hadirkah? Hadir Pak, hadir. Nah, Arisalah itu sebenarnya jadwal penerbitannya oke, tapi begini, isunya itu tolong disusun ya, disusun agar tidak membingungkan. Jadi kalau dicek itu tidak berurut tahun, itu bisa digeser-geser kok,
tinggal buka aja back issue, login sebagai editor, lalu buka back issue, nanti bisa digeret-geret itu, bisa digeser-geser, sehingga nanti tidak membingungkan munculnya. Coba kita lihat. Coba ya, kita buka Ar-Risalah. Kenapa saya sebut membingungkan? Itu coba kita buka Ar-Risalah. Jadi karena tidak diatur, akhirnya kemudian berantakan. Iya, jadi tidak berurut. Terbitannya itu tidak berurut. Itu login saja sebagai editor, nanti bisa digeret-geret kok, bisa digeser-geser. Coba saya share dulu. Nah ini ya, jadi kalau dilihat ini 10 nomor 2 2019. Lalu di bawahnya 9 nomor 2 2018. Nah ini kalau tidak diurut, bisa jadi muncul semacam asumsi, ini kok langsung lompat gitu loh. Satunya mana? Volume 10 nomor 1 2019-nya mana? Lalu kok 2019 paling atas, apa 2020 belum terbit? Padahal di bawah itu ada. Digeser ke bawah, nah ini ketemu volume 11 nomor 1 2020. Nah ini volume 10 nomor 1 2019. Jadi diatur, diurut aja Mbak. Iya Bisa Pak. nggak? Bisa kok, itu login Iya, sebagai insya editor. Bisa nanti diurut. Jadi memang diurut tahun, diurut nomornya, sehingga tidak membingungkan pada saat dibuka ya. Ya. Kalau halamannya Pak, itu kan saya selalu mulai setiap nomor itu dari halaman 1, berarti mulai diperbaikinya yang baru aja ya? Ya, yang baru aja, yang sekarang nggak usah diperbaiki. Oke. Kalau memperbaiki itu kan berarti ngupload ulang tuh PDF-nya. Iya. Iya, nggak usah, biarin aja yang sekarang. Iya, makasih. Oke, saya lanjutkan. Mana tadi? Oke, Ar-Risalah sudah. An-Naskhi. Hadir kan? An-Naskhi. Hadir ya. Hadir. An-Naskhi itu saya tidak tahu, ini klarifikasi sekalian. Jadi kenapa 1 tahunnya hanya 1 terbitan? Jadi ada 2 di An-Naskhi, itu ada 2 terbitannya. Tetapi itu berbeda tahun. Apa itu volumenya keliru penulisannya, atau memang dalam setahun hanya terbit 1 kali? Iya Pak. Ya gimana? Memang untuk yang tahun 2019 kurang 1 terbitan Pak yang edisi. Oh ya, utang berarti ya, utang iya, 1. Pak, siap. Industri utang. Volume 1 nomor 2 kosong ya, berarti Iya. langsung loncat ke volume 2 nomor 1. Iya, yang selengkap volume 2 nomor 2 baru terbit Oktober ini insya Allah Pak. Nah, iya itu. Jadi ya terbit yang sekarang, tapi hutang yang 2019 masih 1. Iya Pak, sedang dipersiapkan. Ya, enggak apa-apa. Ya itulah dinamikanya jadi pengelola jurnal begitu. Iya Pak, baru belajar Pak 1 tahun. Ya. Oke, pendidikan dasar keguruan. Hadir Pak. Ya. Jadi jadwal penerbitan rancu. Itu kenapa ya? Itu kelihatan ya. Apa yang aneh? Ada yang tahu nggak? Ada yang aneh nggak? Ya, sebelum ke situ ya. Hanya bermasalah di situ ya. Apa yang aneh coba? Nggak ada deskripsi ya? Bukan. Ya, oke, nggak ada deskripsi. Oke, ada lagi? Tidak konsisten. Sampulnya mungkin Pak. Covernya nggak konsisten. Oke, cover nggak konsisten. Ada lagi? Bulan publish. Ya. Bulan publishnya ya. Jadi November. Jadi yang November itu terbit bulan 5, sedangkan yang terbit bulan Mei terbitnya bulan 10. Terbalik.
terbalik. Jadi kelihatan ini loh, inilah. Balik, Pak. Ya itu. Jadi ya, silakan besok diperbaiki. Saya enggak tahu ini ceritanya gimana, tapi yang jelas bisa jadi ada yang diedit atau gimana ya, tapi itu terlihat sekali ada yang keliru dalam proses manajemen. Iya, makasih Tufuli. Pak. Ya, oke, sama-sama. Tufuli. Oke, Tufuli itu nggak bisa dicek di dalamnya karena nggak bisa login. Tapi yang terlihat dari luar, ya, monggo Tufuli. Iya Pak, hadir. Ya, hadir. Sip. Yang perlu diperbaiki nanti terkait penomorannya, silahkan dilanjutkan untuk satu volume terbitan, bisa dilanjutkan. Visitor counternya sudah lumayan 17 ya. Ya. Al-Qanuni saya tidak bisa ngecek sampai tadi pagi ya, karena selalu gagal dibuka. Ya, tapi itu saya kasih ke tanda Lola aja. Jadi saya nggak bisa ngecek dari malam sampai pagi tadi, nggak bisa ngecek masih untuk Al-Qanuni. Dato Karama ini karena Pak, baru mohon terbit. maaf. Ya. Pak, yang untuk Tufuli apa nggak bisa masuk nggih? Iya, nggak bisa masuk. Bisa masuk, tapi hanya sepertinya akun dari jurnal lain. Jadi sebagai autor tidak, sebagai ini juga tidak. Jadi nggak bisa ngecek. Kemarin hanya yang bisa saya submitkan itu, padahal yang saya submitkan itu pakai akun saya, Pak. Cuma memang beberapa hari ini servernya di Unisma lagi down, jadi susah gitu. Saya sendiri masuk Tufulinya juga agak kesusahan nih beberapa hari terakhir ini. Iya ya, nggak apa-apa ya. Padahal butuh masukan yang jenengan juga untuk perbaikan kami. Komunikasi aja Mbak. Jadi, oke ya. Jadi memang apa istilahnya ya, dinamika menjadi pengelola jurnal, terutama kalau terkait dengan tim lain yang kadang-kadang tim itu ya tidak terlalu welcome dengan kita, itu butuh apa ya, butuh kemampuan berkomunikasi yang baik agar antara tim IT dan tim pengelola jurnal itu bisa sinkron ya. Syukur-syukur sih tim pengelola jurnalnya itu punya tim IT sendiri sehingga tidak tergantung dengan orang lain. Kalau enggak ya berarti harus sering-sering ngopi dengan tim IT yang mengelola servernya. Al-Qanuni saya lewati. Ya, Dato Karama ini baru satu edisi. Dato Karama baru satu edisi. Lalu yang perlu diganti juga flag counter. Jadi hanya tersedia flag counter, bukan harus diganti sih, ditambahi dengan stat counter boleh. Jadi stat counter berdampingan dengan flag counter enggak masalah. Axiom ini agak bawah ya, hanya satu catatannya. Di visitor counternya itu linknya keliru. Jadi kalau diklik link stat counternya itu mengarahnya ke home bukan ke profil. Jadi stat counternya sudah jalan menghitung, tapi linknya ketika diklik untuk tahu profilnya secara lengkap ini larinya malah ke statcounter.com. Jadi ini silakan diperbaiki yang Axiom. Jadi linknya yang di sini itu kalau diklik tidak lari ke profil jurnalnya, dia di stat counter. Larinya malah ke home stat counter. Perbankan dan keuangan syariah. Hadir kah? Ya Pak. Hadir, Pak. Jadwal penerbit. Jadi perbankan syariah jadwal penerbitan kurang konsisten. Jadi nanti silakan ditingkatkan konsistensi terbitannya ya. Penamaan isu oke. Penomoran halaman sama dengan yang lain. Untuk visitor counternya silahkan ditambahkan yang dari stat counter ya. Pak, jadi, ya. Kalau misalnya kan kita sudah sampai ini kan mau nanti kita masukkan lagi volume 2 nomor 2-nya. Nanti yang volume yang sebelumnya kita bisa edit gitu atau yang mana? Yang sebelumnya sudah terbit biarin aja sudah, itu sudah bagian dari masa lalu. Ya. Yang baru aja.
Baik, Pak. Ya. Jadi, kalau diedit kayak yang tadi kasusnya, kalau diedit itu jadinya kayak tadi. Jadi tanggal terbitnya jadi tanggal bulan ini. Oh. Ya, Berarti ya. kayak ada gambar-gambar kemarin tidak terbaca itu tulisan Al-Qur'annya itu tidak usah di. Yo sudah biarin aja, itu sudah apa istilahnya? Sudah lewat apa ya? Lewat waktunya, itu sudah, biarkan saja lah ya. Oke. Al-Musawa tidak bisa dicek jadwal penerbitannya karena nggak bisa login. Lalu kemudian visitor counter hanya flag counter, silakan ditambahkan dengan stat counter nanti. Sama lalu, Pak. Ya begitulah ya. Al-Ahkam yang dari Unip ini sudah oke jadwalnya, tapi baru 2 terbitan. Sama juga penomoran halaman baru dimulai dari nomor 1. Lalu stat counternya juga belum tersedia, hanya flag counter yang ada. Al-Ihtiyat jadwal penerbitan tidak sesuai jadwal. Kenapa? Al-Ihtiyat ini visitor counter 0, ini mencurigakan ya. Jadi visitor counter itu jarang sekali 0, kecuali kita keliru memasang. Jadi kalau 0 itu berarti ada masalah. Bisa jadi script yang dipasang keliru. Jadi nanti bisa di setup ulang untuk dipasang script yang benar dari stat counter. Jadi kalau dia 0 terus itu pasti keliru, ada yang keliru. Nah, ihtiyat itu kenapa saya bilang tadi tidak sesuai jadwal, ini kelihatan dari sini, dari luar aja kelihatan. Jadi September, Agustus, Desember, Juli, itu ya. Padahal itu ini kelihatan ya, ini tahunnya ini kan Desember 2019, terbitnya 10 Juli 2020. Ini September 2019, publishnya 17 November 2019. Ini oke, Desember, cuma yang kelihatan yang di sini. Ini yang nomor 1 September 2020 malah publishnya Agustus, oke lebih awal. Tapi yang ini tahun 2019 terbitnya tahun 2020. Jadi bisa jadi apa ya? Bisa jadi memang ini diedit atau ya terbitnya terlambat atau ini bayar utang ya. Jadi kelihatan kalau bayar utang sebenarnya. Lantanida oke semua, lalu hanya ada masalah di flag counter ya. Jadi belum ada stat counternya, silahkan nanti ditambahkan. Oke, sebelum kita bahas bagian akhirnya ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mengungkapkan kendala-kendalanya, mungkin ada yang belum jelas tadi. Pak, saya Pak ya. Dari Arisalah. Bagaimana ya caranya untuk meningkatkan citasi jurnal? Kalau tulisan-tulisan situ di citasi itu terteranya itu di dalam artikel atau hanya sebagai disebut sebagai bibliografi atau referensi? Ya, nanti kita bahas itu ya. Itu ada satu itu ditingkatkan citasi jurnal. Nanti kita bahas itu. Oke, ada lagi sebelum itu? Pak, ya. Ini kalau saya mau menghidupkan jurnal yang sudah lama sekali mati itu, apakah ini saya terbitkan terus jurnal 4 volume atau 4 nomor secara sekaligus? Bisa aja sebenarnya. Jadi diupload sebagai back issue. Oh, ya. Diupload sebagai back issue ya, diupload sebagai back issue. Tetapi memang begini ya, itu harus lengkap kalau mau maju akreditasi. Jadi harus lengkap, kalau bisa lengkap sampai di dokumen reviewnya. Kalau tidak 2 ada tahun, ya 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi sudah punya EISSN belum? Belum.
Nah, itu diberi EISSN dulu, karena itu passwordnya itu EISSN, terdaftar di Garuda, baru bisa maju akreditasi. Oh ya. Nah, jadi mengajukan EISSN juga harus punya terbitan online-nya dulu. Jadi syaratnya sekarang memang agak ribet ya. Jadi kita harus menghidupkan OJS-nya, lalu kemudian di OJS itu sudah lengkap, ada dewan redaksi, dan minimal sudah ada satu terbitan di OJS, baru kemudian kita bisa mengajukan EISSN. Jadi ketika dicek oleh tim LIPI, di ISSN LIPI, itu OJS-nya sudah hidup, sudah ada redaksinya, sudah ada terbitannya, nah, baru kemudian mereka mau menerbitkan EISSN untuk jurnal tersebut. Oke. Kalau hanya punya ISSN cetak, ya itu belum bisa maju akreditasi karena yang diminta EISSN. Bahkan sekarang itu jurnal tidak harus punya ISSN cetak, punya EISSN saja sudah cukup. Jadi kalau tidak mau mengurus ISSN printnya bisa, boleh. Jadi jurnal itu boleh tidak memiliki ISSN cetak, hanya memiliki ISSN online. Oke ya. Oke. Lagi? Yang lain sebelum saya lanjutkan ke optimalisasi akreditasi ini. Pak, mau tanya, Pak. Ya, monggo. Jadi kan ikhtiat tadi terbitnya itu tidak per 6 bulan sekali. Apakah jurnal itu harus terbitnya per 6 bulan sekali gitu? Jadi ngeceknya ke ISSN, Bu. Pada saat kita mendaftarkan ISSN, kita akan mengisi periode terbitan. Ya. Jadi ikhtiat itu periode terbitannya di ISSN per apa, Bu? September, Desember. Bukan, jadi di ISSN itu pada saat kita mendaftarkan, coba saya cek ikhtiat ya. Kita cek ya, di ISSN. 6 bulanan kok, Bu, ini frekuensi terbitan 6 bulanan. Berarti kan selama ini terbitnya nggak per 6 bulanan, itu gimana, Pak? Ya harusnya ikut itu. Jadi harusnya ikut per 6 bulanan. Karena kan ngeceknya kalau kita akreditasi ngeceknya ke ISSN, dicek oh ini per 6 bulanan, lalu dilihat kemudian dalam periode terbitannya apakah terbit 6 bulan sekali atau tidak, kan kelihatan. Nah, jadi ini agak aneh sebenarnya. Jadi terbit September dan Desember ini bagaimana cara menghitungnya? Karena ini kan terbitnya 6 bulanan. Ya. Jadi agak aneh juga ini karena terbitnya 6 bulanan, tapi kok terbitnya September dan Desember. Antara periode September dan Desember itu kan tidak nyampe 6 bulan. Ya, tadi historinya itu kan Pak dulu waktu pas ngajukan ISSN itu waktu September. Kemudian kan dalam 1 tahun itu biasanya 2 terbitan, makanya biar pas 2 terbitan, jadi dibuatlah September Desember gitu. Ya jadi aneh kemudian terbitannya, karena kan tidak sesuai dengan ISSN-nya. Ya. Jadi memang begini ya, ada resiko kalau kita mengajukan akreditasi, mengajukan ISSN tidak sesuai dengan apa istilahnya ya, tidak sesuai dengan periode keuangan. Ini seringkali bermasalah di sini. Ini kan periodenya September pertama terbit, harusnya kan dihitung 6 bulan berikutnya. Jadi hitung dulu 6 bulan dari September ke belakang.
Karena September itu kan terbitnya, berarti periodenya 6 bulan sebelum itu toh. Awal penghitungannya kan dari September mundur ke belakang, September. Agustus, Juli, Juni, terus Mei, April ya. Jadi dari April, September, lalu kemudian periode keduanya itu Oktober sampai Maret. Berarti harusnya terbit berikutnya itu adalah di bulan Maret, bukan Desember. Gitu. Kan 6 bulanan. Iya, Pak. Jadi cara menghitungnya kan gitu harusnya. Kalaupun kemudian beda tahun enggak masalah, karena kan dia ikut di periode awalnya. Jadi periode awalnya kan di tahun nomornya umpamanya 2017. Dari bulan apa tadi, April ya, April, September, lalu kemudian Oktober, Maret. Ya, yang keduanya itu tetap ikut yang tahun 2017 sebenarnya. Jadi volume 1 nomor 2 2017 walaupun terbitnya di bulan Maret tahun 2018-nya. 2018. Iya toh? Kan gitu. di Maret 2018 toh? Tapi kan periodenya tidak dimulai dari Januari, tapi dimulainya dari Oktober periode penerbitannya. Oktober 2017. Itu ya. Jadi kalau mau lebih aman sebenarnya enggak usah. Selanjutnya ya diperbaiki aja. Yang ada sudah terbit ya sudah, biarkan. Itu kan sebagai bagian dari catatan masa lalu. Dibuat saja deskripsi. Nah, di deskripsinya ini bisa dirubah sejak volume sekian kami terbit sejak periodik pada bulan ini sampai bulan ini. Ditambahkan saja historinya sehingga menjadi jelas. Baik, Pak. Oke ya. Ya, masih banyak, Pak. Oke. Balik ke ini. Ada lagi sebelum saya lanjutkan ini? Optimalisasi akreditasi. Mau bertanya, Pak. Ya, monggo. Ini Pak, kalau penomoran halamannya per edisi atau per tahun? Per tahun. Oh, per Jadi tahun. satu volume, ya satu volume itu kalau dia punya 2 nomor, maka kemudian masing-masing nomor itu saling berlanjut. Ya, makasih Pak infonya. Ya, oke. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau mau ditanya silakan di chat atau bisa disampaikan pada sesi tanya jawab berikutnya. Untuk mengoptimalisasi akreditasi sebenarnya ada beberapa hal teknis yang bisa dilakukan. Kadang-kadang hal teknis itu gampang sebenarnya, tinggal kita lakukan. Seperti menambahkan indeksasi dimension, ya itu gampang sebenarnya, tinggal mencari lalu kemudian memasukkan. Tapi kadang-kadang tidak dilakukan. Padahal kalau itu dilakukan nilainya bisa naik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasi proses akreditasi. Ini saya coba merangkum di bagian yang manajemen saja ya. Untuk yang optimalisasi substansi nanti kan di kelas berikutnya di minggu mendatang. Jadi pertama umpamanya terkait kerjasama dengan asosiasi keilmuan. Itu kan modalnya cuma MOU. Jadi silakan cari saja. Nilainya bisa naik itu kalau kemudian kita bisa bekerja sama dengan asosiasi keilmuan. Itu ya. Umpamanya yang terdekat bekerja sama dengan PGRI, itu kan asosiasi itu sebenarnya. PGRI yang pendidikan itu kan bisa kerjasama dengan PGRI. Pak, atau maaf, asosiasi prodi. Kalau misalnya kerjasama misalnya dengan MUI atau lembaga-lembaga dakwah kayak gitu itu bisa? Iya boleh bisa, boleh. Asalkan memang jurnalnya tentang itu. Nanti jurnal kesehatan kerjasama dengan MUI kejauhan. Iya baik. Nah, jadi kalau jurnal studi agama itu kerjasama dengan MUI boleh sebenarnya. Saya saja sebenarnya bekerja sama dengan APDI, Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia, karena jurnal saya terkait dengan dakwah dan komunikasi. Itu ya. Jadi yang kedua, cari reviewer berkualitas dan mau bekerja. Jadi jangan cuma cari reviewer yang hanya punya ID Scopus. Tapi kemudian kalau disuruh mereview terlambat, komentarnya hanya bagus. Oke lah untuk sebagai nilai bahwa dia punya ID Scopus, iya. Tapi bagi kita pengelola jurnal, yang lebih penting itu sebenarnya kontribusinya dari sisi
untuk memperbaiki konten. Apa sih yang perlu diperbaiki? Nah, masukan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh reviewer, oleh editor pada saat kita menunjuk seorang reviewer. Banyak kok. Cara yang lebih mudah tuh begini, jadi reviewer berkualitas itu biasanya berasal dari penulis berkualitas. Makanya cari saja orang yang baru publish di Scopus, umpamanya sudah punya Scopus 3 dalam 1 tahun, nah itu dikirimi email. Kalau memang skop keilmuan dia sesuai dengan jurnal kita, tawari untuk menjadi reviewer. Karena kan penulis naik derajat itu kalau jadi reviewer kan. Dari penulis menjadi reviewer itu semacam naik kelas, sehingga biasanya mereka mau dan berminat. Tetapi dikasih guideline apa yang harus dilakukan oleh reviewer sehingga dia tidak berkomentar di luar yang menjadi wilayah kekuasaannya. Oke. Yang ketiga, bagi tugas kepada seluruh editor. Jadi ini kan terkait assignment aja, jadi terkait penugasan di sistem. Jadi jangan menumpuk di satu orang. Jadi kalau ada editornya 5, ya dibagi-bagilah ke seluruh editor tersebut. Sehingga record di OJS, semua editor, semua yang tercatat sebagai editor itu pernah bekerja. Editor in chief itu juga editor. Jadi dia harus ditugaskan juga untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam proses editing salah satu artikel yang kita terbitkan. Kalaupun kemudian yang lainnya sibuk yang melakukan hanya 1 orang, itu urusan di belakang layar. Tetapi secara dokumen sah legal formalnya itu semua editor kebagian tugas. Yang begitu-begitu kan sebenarnya teknis ya. Tapi kalau itu dilakukan akan cukup menaikkan nilai dalam proses akreditasi. Yang selanjutnya konsisten dalam editing artikel. Seperti yang kita bahas sebelumnya, memang menjadi editor harus betul-betul menguasai styling artikel jurnalnya. Jadi jangan sampai ada yang keliru. Saran saya sih butuh 1 orang ya. Kalau punya beberapa tim editor, itu ada 1 orang yang menjadi pembaca akhir ya. Untuk kemudian bisa menilai secara komprehensif antar artikel ini sudah konsisten atau belum. Kalau dalam istilah yang lebih standar itu ada proofreadingnya, ada proofreadernya. Jadi sebelum diterbitkan itu dibaca lagi. Mau dibaca bersama juga oke, tidak masalah. Tapi setidaknya kalau tidak bisa semua orang membaca sebelum diterbitkan, itu ada 1 orang yang mengecek secara keseluruhan dari A sampai Z. Dari sisi tulisan, dari sisi citasi, dari sisi referensi, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh proofreader memang di bagian akhir. Agar konsistensinya menjadi baik, tidak berubah antara satu artikel dengan artikel yang lain padahal di terbitan yang sama. Yang selanjutnya jangan quick submit ya, jadi ikuti alur pemrosesan OJS dengan benar dari awal sampai akhir, karena kalau quick submit itu nanti pasti nilainya akan rendah sekali. Perbanyak referensi artikel berkualitas ya. Selanjutnya itu untuk memperbaiki kualitas artikel kita itu sebaiknya memang referensinya cukup banyak. Dan lebih mudah menambahi referensi di artikel sebenarnya. Jadi referensi berasal dari buku itu sebaiknya mulai dikurangi. Karena buku masih dianggap bukan sumber primer. Ya. Kecuali buku-buku babon ya. Tetapi memang yang disarankan itu adalah artikel dan laporan penelitian yang langsung. Dan menurut saya itu jauh lebih mudah mencari tambahan referensi yang berasal dari artikel karena kita tinggal browsing di DOAJ, di Crossref ataupun yang lainnya, kita bisa langsung temukan listing artikel yang kita butuhkan untuk menambah referensi pada artikel. Kenapa ini penting? Nanti mungkin dibahas di substansi ya. Beberapa bidang keilmuan itu mensyaratkan jumlah minimal sebuah jumlah minimal referensi sebuah artikel. Umpamanya bidang hukum, kalau tidak salah bidang hukum itu mensyaratkan 15. Ya, studi Islam itu kalau tidak salah 30. Jadi jumlah referensinya jangan kurang dari itu untuk satu artikel. Nanti dibahas secara lebih lengkap kok di substansi nanti di kelas berikutnya minggu depan ya, terkait dengan jumlah referensi. Nah, kalau kita mendapatkan artikel ternyata jumlahnya masih minim, di bawah baru 10 umpamanya ya, sebaiknya diminta penulisnya untuk menambah. Kalaupun kemudian sampai akhir juga
itu tidak ditambah-tambah, ya mau tidak mau kemudian redaksi yang nambahin. Nah, itu resiko menjadi pengelola jurnal. Saya juga mengalami dulu. Terutama kalau ada teman-teman yang berniat untuk naik ke Sinta 2, untuk bagian ini cukup signifikan ya, untuk bagian referensi ini. Selanjutnya, selain menambah jumlah referensi, itu juga sebaiknya memang menggunakan reference manager dengan baik dan benar. Jadi konsisten menggunakan reference manager. Dan pastikan style yang digunakan sama antara satu artikel dengan artikel yang lain. Harus dicek juga kesesuaian style reference manager yang digunakan dengan author guideline yang kita tentukan. Kalau kita mau di author guideline menyebut APA, ya berarti seluruh artikelnya harus ditulis dengan style APA. Cek lagi dan pahami style APA itu kayak apa. Jadi editor memang harus belajar banyak memang. Jadi termasuk sampai ke style reference manager, style referensi yang digunakan baik dalam proses citasi ataupun penyusunan daftar pustaka. Jadi kalau sudah sering melihat sih jadi tahu sebenarnya. Karena jurnal saya itu menggunakan APA, maka saya jadi paham kalau orang menulis dalam bentuk APA lalu kemudian keliru, itu sangat mudah untuk mendeteksinya. Nah, kalau sudah menggunakan reference manager, lalu kemudian ternyata di artikel kita temukan ada yang bermasalah, nah silakan dicek metadatanya, silakan diperbaiki, terutama di bagian nama penulis. Biasanya itu harus diketik ulang. Tadi terkait citasi jurnal ya, tingkatkan citasi jurnal. Bagaimana sih cara meningkatkan citasi jurnal? Satu-satunya cara meningkatkan citasi jurnal itu dengan menyertakan artikel jurnal kita dalam publikasi. Entah itu publikasi teman, publikasi redaksi sendiri, ataupun publikasi yang lain. Jadi saya sendiri seperti di jurnal saya itu seringkali dan tidak capek-capek untuk menyampaikan di forum-forum dosen kalau mereka sedang ingin publikasi di jurnal di tempat lain, setidaknya mensitasi 1-2 artikel di jurnal yang kita kelola. Jadi mereka diminta untuk mensitasi. Ya tentu sesuai dengan apa yang ditulisnya. Jadi kalau tidak ada jangan digatuk-gatukkan. Nah, tetapi ini bisa dilakukan kalau artikel kita sudah cukup banyak. Kalau artikel kita belum banyak yang dipublikasi, baru 1 terbitan, otomatis kita terbatas di 6 artikel yang diterbitkan umpamanya. Tapi kalau kita sudah terbit sampai 2 tahun, lalu kemudian punya koleksi artikel sampai 50 artikel, itu akan jauh lebih mudah pada saat meminta orang, entah itu dosen, mahasiswa, untuk mensitasi jurnal kita. Ya, itu satu-satunya cara. Atau kalau mau yang lebih ekstrim, ya artikel yang kita terbitkan mensitasi artikel yang sebelumnya, tetapi itu nanti terhitungnya menjadi self-citation. 1-2 kali oke lah ya untuk meningkatkan citasi, tetapi memang jangan terlalu banyak yang self-citation itu. Tetapi self-citation itu ya baru bisa dilakukan kalau kita sudah punya terbitan sebelumnya. Jadi di volume 1 nomor 1 ada 5 artikel. Pada saat kita menerbitkan volume 1 nomor 2, setidaknya 1 atau 2 artikel di volume sebelumnya itu disitasi oleh artikel setelahnya. Tentu yang relevan. Karena kalau tidak relevan jadi ketahuan sekali bahwa itu diakali. Ya istilahnya kalau mau ngakali ya ngakali yang bagus, yang halus. Jadi caranya juga harus dengan cara yang baik. Itu caranya meningkatkan citasi artikel kita ya. Atau kalau membimbing skripsi bisa mahasiswa itu diarahkan untuk mensitasi artikel yang diterbitkan oleh jurnal kita. Walaupun nanti terbacanya citasinya berasal dari repositori. Atau menggunakan citasi yang berasal dari publikasi non jurnal. Tetapi biasanya tidak dihitung ya, karena selain jurnal, buku, proceeding itu tidak dianggap sebagai publikasi. Jadi kalau mahasiswa menulis di blog umpamanya lalu kemudian mensitasi jurnal kita, itu tidak dihitung sebagai publikasi sebenarnya. Atau mereka menulis deskripsi lalu mensitasi jurnal kita dan masuk di repositori, itu juga nanti tidak dihitung sebagai citasi yang berasal dari publikasi. Karena repositori itu gudang, bukan publikasi. Makanya cara terbaik untuk meningkatkan citasi itu adalah dengan meminta orang lain yang sedang melakukan proses publikasi untuk menyertakan 1-2 artikel dari jurnal kita untuk disitasi. Itu ya.
Selanjutnya tingkatkan pengunjung unik. Nah, ini terkait sat counter. Jadi ada gerakan one day one click, umpamanya disebar di WA grup dosen di internal atau di WA grup pengelola jurnal, mohon bantuan untuk menambah pengunjung unik karena kami sedang melakukan proses akreditasi ataupun yang lainnya. Itu kan biasa dilakukan dan sah-sah saja itu digunakan untuk meningkatkan pengunjung unik. Atau yang lebih ekstrim itu umpamanya minta bantuan dosen sebelum mengajar, mereka minta agar mahasiswa membuka URL tersebut sehingga nanti jumlah pengunjungnya juga naik. Ya, itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengunjung unik. Ahlan wa sahlan, ya Ibu Busro, ya. Ini nanti saya minta bantuan untuk menambahkan di bagian akhir karena sepertinya sudah sholawat ini, sudah mau sholawat dimulai di Solo. Selanjutnya aktifkan DOI dan indeksasi dimension. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dengan mengaktifkan indeksasi dimension, setidaknya kita bisa menaikkan nilai akreditasi ya, karena nanti setara dengan DOAJ. Usahakan terbit tepat waktu karena itu nanti juga berpengaruh dalam penilaian akreditasi, terutama seperti yang kita bahas sebelumnya. Itu kan kelihatan sekali kalau kita tidak terbit tepat waktu, maka nilainya akan berubah dari nilai tertinggi turun ke grade berikutnya. Dan yang terakhir adalah lengkapi dan perbaiki tampilan OJS ya. Jadi fitur-fitur yang dibutuhkan, menu-menu yang menjadi standar, jadi editorial team, peer reviewer, peer review process, publication ethic, lalu focus and scope, author guideline, artikel template, dan lain sebagainya itu bagian dari kelengkapan yang sebelumnya sudah dibahas secara khusus oleh Kang Busro. Itu sebaiknya dilengkapi dan itu tentu akan menambah nilai dalam proses akreditasi. Sekian, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan? Ya, selamat berkreasi lalu berprestasi ya. Monggo. Iya, Bapak. Halo. Ya, halo. Iya. Siapa? Ini ini Mara Tusolya dari jurnal Aula Duna, Bapak. Ingin menanyakan tentang citasi, Pak. Kenapa citasi, Mbak? Iya, untuk citasi itu misalkan kita kita ingin citasi di Google Scholar atau yang lain di akun Sinta atau gimana itu biar banyak. Apakah misalkan kita ingin meminta mahasiswa atau orang lain gitu Pak, apakah orang tersebut, penyitasi tersebut harus memiliki akun Google Scholar juga Pak? Oh wajib Bu. Jadi kan begini, menghitung citasi itu berdasarkan data yang masuk ke mereka ya. Sebenarnya begini ya. Kalau mereka mempublikasi di jurnal, mereka tidak wajib, ya penulisnya itu tidak wajib atau tidak harus punya akun Google Scholar. Tidak harus, karena nanti biasanya jurnalnya yang akan mengindekskan artikel tersebut ke jurnal, ke Google Scholar, maaf. Dan itu penulisnya tidak harus punya GS. Tapi kalau kita ingin punya artikel yang disitasi, maka agar terhitung kita harus punya GS. Tapi orang yang mensitasi jurnal artikel kita itu tidak harus punya GS. Tidak harus punya GS, yang penting nanti dari jurnalnya mereka yang meregistrasi artikel tersebut ke GS. Karena kan biasanya jurnal punya profil sendiri di Google Scholar. Oh, begitu. Kalau tidak terbaca, nah itu kalau tidak terbaca itu bisa ada beberapa problem, bisa jadi penulisan nama keliru atau cara pengutipan keliru. Itu berbagai hal yang bisa mempengaruhi pembacaan Google Scholar terhadap artikel yang kita tulis. Jadi umpamanya nama kita seperti saya Ahmad Anwar Dhani. Lalu disitasi orang tidak dengan lengkap, hanya menulis dengan Anwar Dhani, Ahmadnya hilang. Itu bisa jadi lari dari saya. Jadi tidak mereferensi ke saya kemudian citasinya.
Jadi balik lagi sebenarnya apakah yang mensitasi itu sudah menuliskan informasi di metadatanya dengan benar. Kalau benar seharusnya langsung terbaca oleh Google Scholar. Baik. Terima kasih Pak, terima kasih. Sudah lapar nih, Cik. Sudah lapar, Cik. Udah, Cik, Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Pak Anton mati lampu ini ya, jadi Kang Busro masih hadir? Dengerin aja, dengerin. Oh, dengerin aja. Enggak, nanti bisa jadi akan mewakili ini. Jadi karena Pak Anton mati lampu di rumahnya ini sehingga langsung out. Saya juga mungkin lebih awal out nanti karena Jumatan. Monggo teman-teman. Itu bagian akhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang maju akreditasi bisa selamat sampai tujuan ya. Tidak terkendala di des evaluasi karena sudah berjuang di last minute tapi kemudian gagal di des evaluasi itu sangat tidak mengenakan. Jadi sambil dicek ya akun Arjunanya nanti untuk kemudian melihat perkembangannya, tapi jangan dicek sekarang kalau baru submit kemarin, pasti antrinya panjang. Kemarin yang submit bulan Juli gimana perkembangannya? Sudah ada informasi baru? Kemarin ada yang nyampaikan sudah submit bulan Juli, tapi sampai sekarang masih belum ngedes. Iya Mas, ada Mas, satu Mas. Ya, gimana? Sudah sampai mana? Ini kami mengusulkannya 13 Juli 2020. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu sampai sekarang belum direspon. Oh, belum perkembangan berarti itu? Ya. Ya masih ngedes saja itu, masih nunggu antrian. Satu lagi Mas, kalau bisa difasilitasi lah Mas, berkaitan dengan, kami kan ada jurnal satu lagi, jurnal Ihtiyat. Itu yang kemarin Mas, ketika mau didaftarkan, muncul tulisan kelola terbitan tambah jurnal gagal, menambahkan jurnal. Kenapa katanya gagal? Sudah terdaftar di Arjuna katanya. Kayaknya ada akun yang pernah mendaftarkannya. Nah, itu berarti harus mengontak des ya, harus udah Mas, sudah di helpdesk-nya udah di chat, ini belum dibalas. Oh, ya, ngantri berarti Pak. Jadi karena sekarang Arjuna itu WFH dari rumah semua timnya, makanya memang apa istilahnya agak rumit juga. Kalau dulu ketika masih ngantor kita bisa lebih intensif berkomunikasi dengan tim Arjuna, tapi karena sekarang itu semuanya bekerja dari rumah, kadang-kadang prosesnya juga agak lambat ya. Makanya akreditasi sekarang kan dibatasi hanya sampai 3 periode, padahal sebelumnya bisa sampai 7 periode karena berbagai hal sih, termasuk diantaranya karena WFH itu. Tapi katanya kalau memang sudah masuk submit sebelum tanggal 30 kemarin, insya Allah diikutkan pada periode sekarang. Cuma prosesnya mungkin agak panjang karena antriannya cukup banyak. Ya. Antriannya cukup banyak. Oke, ada lagi? Monggo silakan. Ini setengah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di proses akreditasi, manajemen itu nilainya hanya 49. 51-nya itu berasal dari yang akan Bapak Ibu ikuti di bagian substansi pada minggu depan, dan di situ akan lebih dalam dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memperbaiki dari sisi substansi ya, karena nilai substansi itu jauh lebih besar daripada manajemen. Dan kalau ada yang mau naik ke Sinta 2 itu disyaratkan seperti yang saya sampaikan di awal dahulu, nilai substansinya setidaknya 26. Jadi harus lebih dari 26 untuk penilaian dari sisi substansinya. Untuk yang mengajukan di bawah Sinta 2 dengan nilai
evaluasi diri 70 ke bawah, itu nanti proses penilaiannya kan hanya sebagian besar di manajemen. Kalaupun kemudian di substansi dinilai, itu juga nilainya tidak secara penuh. Maksudnya nilai secara penuh itu begini, kalau kita mengajukan naik ke Sinta 2, lalu kita mengisi evaluasi diri di atas 70, nanti seluruh artikel yang kita ajukan itu akan dinilai satu persatu. Jadi kalau umpamanya kita mengajukan 4 edisi, karena kalau akreditasi baru kan harus mengajukan 4 edisi. Andai satu edisi itu kita menerbitkan 5 artikel, maka 20 artikel yang kita ajukan itu akan dinilai satu persatu oleh asesor. Jadi akan dinilai artikel per artikel dengan poin penilaian yang cukup banyak. Tiap artikel itu ada poin-poinnya sendiri, umpamanya judulnya bagaimana, abstraknya bagaimana, lalu novelty-nya ada atau tidak, penyimpulannya bagaimana, analisisnya bagaimana, itu dinilai secara penuh kalau kita mengajukan untuk ke Sinta 2. Nah, nanti asesornya juga 4, 2 menilai konten, 2 menilai manajemen. Sedangkan kalau kita mengajukan dinilai 70 ke bawah atau Sinta 3 ke bawah, itu penilaiannya hanya 2 dan sebagian besarnya itu fokus pada manajemen. Untuk substansinya nanti dinilainya secara sampling. Jadi 1-2 artikel dibaca lalu kemudian dinilai. Jadi tidak seluruh edisi akan dibaca, tidak seluruh artikel akan dibaca. Itu perbedaan antara pengajuan akreditasi di bawah 70 dan di atas 70. Nah, untuk yang substansi itu tentu akan cukup signifikan nilainya pada saat kalau kita mengajukan di atas 70. Karena nilainya lebih optimal kalau artikel yang kita terbitkan sudah memenuhi kriteria untuk maju ke Sinta 2. Jadi nanti dibahas di minggu depan. Artikel yang bagus itu seperti apa dan apa saja komponen yang ada di dalamnya. Yang sudah kita bahas selama 5 pertemuan ini lebih banyak pada hal-hal yang terkait dengan teknis dari sisi manajemen. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada yang ingin disampaikan sebagai akhir pertemuan kita, mudah-mudahan ini tidak akhir-akhirnya. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya nanti bisa tetap berkomunikasi lewat nomor kontak yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dahulu, bisa lewat WA atau lewat email. Monggo yang ingin mewakili, Pak Basir mungkin ingin menyampaikan sebagai kata penutup. Dari saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk penutupnya, karena tadi Pak Anton menyampaikan sedang ada kendala teknis, ya, jadi beliau tidak bisa sign back, bisa nanti diwakili oleh Pak Basir sebagai perwakilan panitia atau Mas Busro. Monggo. Dari saya dicukupkan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kang Busro atau Pak Basir? Nggak ada gitu, Pak Basir. Pak Basir, masih ada sih orangnya. Apa-apalah, kayaknya takut mau Jumatan. Iya, sepertinya sudah pada mau Jumatan ya, ini banyak. Saya juga sudah mau siap-siap ini. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mewakili panitia, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya selama proses pelaksanaan kegiatan pendampingan akreditasi jurnal di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan baik saya oleh rekan-rekan ataupun dari narasumber yang lain, Kang Busro juga pernah hadir di kelas ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Baik, saya tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi pada lain kesempatan dengan forum yang mungkin berbeda. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai pengelola jurnal di lingkungan PTKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.